Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap untuk belajar kan? Tetap semangat dan konsentrasi. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 2. Adapun indikator muatan pembelajaran bahasa Indonesia menjelaskan dan menyebutkan unsur-unsur iklan media cetak. Indikator muatan pembelajaran IPA mendeskripsikan organ-organ pencernaan pada manusia. Indikator muatan pembelajaran SPDP menjelaskan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan minor. Apakah anak-anak sering membaca surat kabar? Di dalam surat kabar sering kita jumpai banyak iklan. Iklan adalah bentuk publikasi suatu aktivitas, produk, atau layanan kepada masyarakat. Iklan memiliki fungsi untuk mempromosikan sesuatu kepada masyarakat. Di dalam iklan terdapat kata kunci, kalimat dan gambar yang menarik, dan kalimat yang bersifat persuasif atau mengajak. Berikut ini adalah gambar iklan yang memenuhi unsur-unsur yang baik dalam iklan. Pesan dari iklan tersebut adalah tentang pentingnya air bagi tubuh supaya sehat. Air yang masuk dalam tubuh melalui organ pencernaan. Sekarang kita akan mempelajari organ pencernaan pada manusia. Organ pencernaan pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan adalah tempat terjadinya seluruh proses pencernaan. Sedangkan kelenjar pencernaan adalah organ pencernaan yang berfungsi menghasilkan enzim. Organ pencernaan manusia yang pertama adalah mulut. Mulut adalah pintu masuk makanan dalam tubuh. Dalam mulut terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Bagian yang berfungsi mencerna makanan dalam mulut adalah gigi, lidah, dan air liur. Gigi dan lidah mencerna makanan secara mekanik, air liur mencerna makanan secara kimiawi. Gigi berfungsi menghancurkan makanan. Lidah berfungsi mengatur letak makanan saat mengunyah. Lidah juga membantu menelan makanan dan mengecap rasa makanan. Organ pencernaan yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan organ mulut dan lambung. Bentuknya menyerupai tabung dengan panjang kurang lebih 20 cm. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik atau gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan. Gerakan inilah yang membuat makanan dapat masuk ke dalam lambung. Organ pencernaan yang ketiga adalah lambung. Lambung terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan dicerna kembali secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara mekanik dilakukan oleh dinding lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan secara kimiawi dilakukan oleh zat-zat yang dikeluarkan oleh lambung. Organ pencernaan yang keempat adalah usus halus. Usus halus ini adalah usus terpanjang dalam saluran pencernaan yang panjangnya 6-7 meter.
Dalam usus halus dihasilkan enzim-enzim yang berfungsi untuk mencerna hasil pencernaan makanan dari lambung. Organ pencernaan yang kelima adalah usus besar. Sisa makanan yang tidak dapat diserap oleh usus halus akan menuju usus besar. Di dalam usus besar, sisa makanan ini akan diserap kandungan airnya oleh dinding usus. Selain diserap kandungan airnya, sisa makanan juga dibusukkan oleh bakteri pembusuk. Organ pencernaan manusia yang terakhir adalah anus. Anus merupakan tempat keluarnya kotoran dari usus besar. Apabila rektum telah penuh dengan kotoran, maka rektum akan berkontraksi untuk mengeluarkan kotoran dari tubuh melalui anus. Nah, itu tadi penjelasan tentang organ pencernaan manusia. Sekarang kita akan membahas proses pencernaan pada manusia. Prosesnya adalah yang pertama, memasukkan makanan ke mulut. Yang kedua, mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Yang ketiga, menelan makanan di kerongkongan. Yang keempat, proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Proses yang kelima yaitu penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Dan yang terakhir adalah pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Setelah menyimak penjelasan tadi, ayo mengerjakan latihan yang terdapat dalam Ayo Berlatih 1. Selanjutnya, mari mengerjakan lagi Ayo Berlatih 2. Untuk mendapatkan kesehatan dalam tubuh kita, kita harus selalu menjaga kesehatan. Supaya hati kita senang, mari bersama kita menyanyikan lagu Mars Hidup Sehat. Tiada yang lebih berharga dari nikmat hidup sehat. Sehat jiwani, sehat jasmani, kunci hidup bahagia. Meski kaya terhormat mulia, tapi pasti menderita. Jika penyakit musuh utama selalu menggoda, bina hidup sehat diri dan keluarga, bina lingkungan sehat, masyarakat sentosa. Hidup sehat modal utama bagi pembangunan semesta. Sehat sejahtera makmur merata berdasarkan Pancasila. Setelah menyanyikan lagu tadi, anak-anak harus bisa mengenali apakah lagu tadi menggunakan tangga nada mayor atau tangga nada minor. Untuk mengetahui ciri-cirinya, silakan anak-anak baca dalam slide ini. Untuk mengetes pemahaman kalian, silahkan mengerjakan latihan Ayo Berlatih 3. Itu tadi pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.